Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita dari menjelaskan secara ringkas qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan hari ini kita sampai kepada kaidah yang kelima, kaidah yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Thaha ayat yang ke-61. Ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan para penyihirnya. Di dalam ayat tersebut ada satu kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Kaidah kelima yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Thaha ayat yang ke-61, yakni sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dusta dalam bentuk apapun sesuatu yang ditolak oleh jiwa manusia dan dicela di dalam syariat Islam. Seorang muslim seharusnya menjauhkan diri dari berkata, berucap dusta. Berkata atau berucap dusta yang didefinisikan oleh para ulama mengatakan suatu perkataan yang bertentangan dengan kenyataan sebenarnya, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dusta, yakni dia mengucapkan atau mengatakan suatu perkataan yang bertentangan dengan kenyataan aslinya. Tidak dibedakan apakah kedustaan tersebut bersumber dari dia atau semata-mata dia mengulangi kedustaan yang telah ada. Jadi di dalam syariat Islam, seseorang dikatakan sebagai seseorang yang berdusta bisa terjadi dengan dua sebab. Sebab yang pertama, dia mengada-adakan kedustaan, atau sebab yang kedua, dia menyampaikan suatu kalimat dusta yang pada hakikatnya tidak bersumber dari sisinya. Makanya di dalam syariat Islam, di antara adab dan etika dalam menyebarkan informasi, dipersyaratkan untuk melakukan tabayyun dan tasabbut, cek dan recheck, agar jangan sampai kemudian seseorang menyebarkan informasi yang dia tidak mengetahui apakah informasi tersebut benar atau salah, semata-mata dia menyebarkannya berdasarkan semangat
Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Lafaz al-iftira di dalam Al-Qur'anul Karim bermakna 3 macam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya lafaz al-iftira di dalam Al-Qur'anul Karim maknanya yang pertama dusta, yang kedua kesyirikan, dan yang ketiga kezaliman. Jadi lafaz yang kita bacakan dari surat Thaha tadi, waqad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Al-iftira di dalam Al-Qur'anul Karim maknanya ada 3. Yang pertama dusta, yang kedua kesyirikan, dan yang ketiga adalah kezaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata al-iftira dalam makna dusta, semisal di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-21. Adapun al-iftira dalam makna syirik, semisal di surat An-Nisa ayat yang ke-48. Adapun al-iftira dalam makna zalim ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-94. Silahkan Anda periksa satu persatu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ketika menetapkan kaidah ini, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekecewaan dan penyesalan pada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah dan juga akan menimpakan siksa kepada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Kaidah yang besar yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, bahwasanya tidak akan mungkin beruntung orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Tertutup atau sulit orang-orang tersebut mendapatkan pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan siksaan atas orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Di antara bentuk kedustaan yang dilakukan oleh sebagian orang adalah mengaku-ngaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un." Siapakah yang paling zalim? Waman azlamu mimman iftara. Siapakah yang paling zalim dibanding seseorang yang mengada-adakan kedustaan? Apa kedustaan yang dia buat? Dia mengatakan bahwasanya dia telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yuha ilaihi syai'un. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewahyukan sedikit pun kepadanya. Jadi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, orang-orang yang mengaku sebagai rasul, orang-orang yang mengaku sebagai manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, siapakah yang paling zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Artinya merekalah orang-orang yang paling zalim. Di antara bentuk mengada-adakan kedustaan adalah mengatakan ini halal padahal haram, dan mengatakan ini haram padahal halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33, Qul innama harama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi Qul innama harama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haq wa an tusyrik billahi malam yunnazili bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi, serta perbuatan dosa, melanggar hak manusia kecuali dengan cara yang benar. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharamkan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ada sebagian manusia pada hari ini mengada-adakan sesuatu dan menisbatkannya kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini halal padahal haram. Ini haram padahal halal. Orang-orang seperti ini tidak akan beruntung selama-lamanya. Telah putus dan terjadi ijma di antara para ulama bahwasanya riba hukumnya haram. Tetapi ada sebagian orang yang berusaha untuk mengada-adakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membuat 1001 alasan serta mengatakan riba halal. Mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hukum ini sesuatu yang sudah barang tentu orang-orang seperti ini tidaklah akan mungkin beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita cermati jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama sangat berhati-hati di dalam menetapkan suatu hukum. Mereka tidak berani mengatakan ini halal atau haram, kecuali memang betul-betul telah jelas dan mereka yakini. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam I'lam Waqi'in. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati dari mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati dari mengada-adakan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menisbatkan suatu ucapan yang Rasul tidak pernah mengucapkannya sama sekali. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul tidak pernah bersabda seperti itu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul tidak pernah berucap seperti itu. Maka orang-orang yang menisbatkan ucapan kepada Rasulullah padahal Rasul tidak pernah berucap seperti itu,
terkena dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Dan orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawau maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Berhati-hati dari berdusta atau mengada-adakan kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berhati-hati dari mengada-adakan kedustaan atas nama orang. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang dibawakan di dalam buku yang sedang kita pelajari ini. Kisah yang bersumber dari surat kabar yang berjudul Al-Yaum, surat kabar yang terbit di Emirat Arab. Ada kisah yang bersumber dari surat kabar Al-Yaum yang terbit di Emirat Arab, kisah tentang seseorang yang mengungkapkan keadaan dirinya. Saya bacakan. Orang tersebut bernama Hamid. Maaf kalau ada yang namanya sama. Saya semata-mata hanya membaca apa yang ada di dalam buku. Orang tersebut bernama Hamid. Dia berkata, suatu ketika saya menjadi seorang pelajar di tingkat sekolah pertama, sekolah menengah pertama. Kalau di Jaziratul Arab, sekolah itu hanya dua. Yang pertama ibtidaiyah, itu setingkat SD di kita. Tsanawiyah, ya, itu setingkat SMP dan SMA. Adapun aliyah itu setingkat universitas. Jadi kalau ketemu misalnya sama orang-orang Mesir, orang-orang Saudi, orang-orang Qatar, bertanya, anaknya tingkatan apa sekolahnya? Aliyah. Maka jangan Anda pahami bahwasanya anaknya SMA. Iya. Karena di negeri Arab, ibtidaiyah setingkat SD di kita, ya, udah gitu mutawasithah atau tsanawiyah setingkat SMP SMA, sedangkan aliyah itu setingkat kuliah. Hamid ini mengatakan, suatu ketika saya pernah menjadi siswa sekolah tingkat pertama, yakni tsanawiyah atau mutawasithah. Terjadi pertengkaran antara aku dengan seorang siswa yang berprestasi. Setelah peristiwa pertengkaran tersebut, aku berambisi untuk menyingkirkan dia dengan berbagai macam cara. Kata si Hamid, aku berambisi untuk menyingkirkan dia dengan berbagai macam cara. Suatu hari, aku sengaja datang lebih cepat ke sekolah sambil membawa obat-obatan terlarang dan meletakkan di lokernya. Setelah itu aku meminta kepada salah seorang siswa yang lain untuk melaporkan kepada polisi bahwasanya sainganku tersebut membawa obat-obat terlarang. Polisi datang
menggeledah lokernya, dan terjadilah sebagaimana apa yang aku harapkan. Hamid melanjutkan ceritanya. Sejak hari itu, masa depannya, masa depan saingannya tadi hancur. Sebagaimana juga aku melihat kehancuran pada diriku. Jadi si Hamid ini melihat masa depan saingannya hancur, dan juga dia melihat kehancuran yang terjadi pada dirinya sendiri. Setelah 2 tahun berlalu, aku mengalami tabrakan yang menyebabkan tangan kananku patah. Setelah itu bergantian musibah menimpa diriku, sehingga aku mengerti ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatanku kepada dia. Lalu aku datang berusaha meminta maaf, akan tetapi tidak dia maafkan. Sebab nama baiknya telah hancur, masa depannya rusak, dan dia diisolasi dari seluruh lingkungan dan keluarganya. Dan temanku yang aku letakkan obat-obatan terlarang di lokernya itu mengatakan, sungguh semenjak hari itu aku mengetahui bahwasanya engkaulah yang meletakkan obat-obatan tersebut, dan setelah itu aku menengadahkan tanganku kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang melakukan perbuatan tersebut kepada diriku. Kemudian apa kata Hamid di dalam harian tersebut? Dari sini aku mengetahui akan buruknya mengada-adakan kedustaan. Karena dia mengada-adakan kedustaan untuk temannya. Temannya tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dia letakkan obat-obatan terlarang di loker temannya. Dari sini aku mengetahui tentang balasan yang sangat pedih atas orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Dari sini aku mengetahui bahwasanya benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dizolimi memiliki senjata yang sangat ampuh, yakni doanya tidak terhalang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hamid bertanya, karena ini rubrik tanya jawab di harian Al-Yaum tersebut. Dia bertanya kepada Syekh, apa yang harus aku lakukan ketika dia tidak memaafkan diriku? Apa yang harus aku lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku dan menghilangkan segala macam musibah yang senantiasa menghampiriku? Kemudian Syekh menjawab, ada jawabannya. Kita tidak baca jawaban Syekh karena memang juga tidak ada di dalam buku ini jawabannya apa. Yang diinginkan oleh penulis buku yang sedang kita bacakan ini adalah betapa buruknya mengada-adakan kedustaan atas nama seseorang. Dan yang paling buruk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah, apabila ada seseorang mengada-adakan kedustaan atas nama orang lain, maka masa depan orang lain ini terancam. Dia bisa diisolir dari keluarganya, dijauhi dari lingkungannya, bisa masuk penjara, bisa dihukum atas kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Sebagian di antara manusia mungkin akan berpikir, biarin, saya mau cari selamat, nauzubillah min zalik, saya ada-adakan kedustaan, saya lemparkan, saya nisbatkan kedustaan tersebut kepada diri dia. Atas orang yang seperti ini,
yang mengada-adakan kedustaan dan dia nisbatkan kedustaan itu untuk orang lain, maka berhati-hati. Apabila orang lain tersebut dalam keadaan orang yang dizolimi dan dia menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang menzolimi ini, orang yang mengada-adakan kedustaan ini pasti akan binasa. Binasa di dunia, binasa di akhirat. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya di antara hal yang menunjukkan agar bisa menjadi taubat itu taubat nasuha adalah orang yang dizolimi memberikan maaf. Lalu bagaimana kalau kasusnya seperti Hamid tadi, yang dizolimi tidak memberi maaf? Maka jadilah Hamid ini akan mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja orang-orang semisal Hamid ini selamat di dunia, tetapi tidak mungkin selamat di akhirat. Berhati-hati dari mengada-adakan kedustaan. Dan sebagai penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan lafaz qad. Wa qad khaba man iftara. Dan para ulama mengatakan lafaz qad itu menunjukkan pasti, yakin. Waqad khaba, pasti akan merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Allah tidak katakan wa khaba man iftara, dan merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Kita andaikan lafadznya wa khaba man iftara dan merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Kalau lafadz ini munculnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Kalau lafadznya khaba man iftara, lalu bagaimana lagi kalau di awalnya waqad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Berhati-hati, jaga diri, jangan mengada-adakan kedustaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama muslim, kepada manusia secara umum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.